Ya, balik lagi di podcast TV show Ngobrol Sering tapi nggak bikin boring. Pemirsa, kita masih membahas tentang bagaimana perkembangan Islam di Indonesia bagian timur. Tadi kalau sudah disampaikan di Maumere sendiri, Islam ini sangat berkembang, tapi pendekatannya dengan cara keakraban. Karena kemudian bisa memperlihatkan bagaimana nilai-nilai Islam itu sendiri, sehingga Islam dikenal sebagai sebuah agama atau keyakinan yang ramah, yang mana tentunya bukan menjadi satu hal yang harus ditakuti pada bagian tersebut. Dan selanjutnya kita akan mengetahui bagaimana perkembangan Islam di Papua Barat. Assalamualaikum Pak Mulyadi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, boleh Pak Mulyadi bisa diceritakan bagaimana perkembangan Islam di Papua Barat itu sendiri? Ya, saya kira Islam di Papua Barat ya sangat berkembang ya, dan kadang-kadang orang keliru memandang bahwa Papua itu adalah Islam itu minoritas. Tetapi kalau kita lihat sejarah ya, bahwa yang pertama kali masuk ya agama di Papua itu adalah agama Islam sejak kurang lebih abad ke-15 ya, 15 Masehi ya, tahun 1400-an ya, sudah ada Islam masuk ke Papua. Tetapi karena kondisi Papua yang medannya sangat berat ya, dan sangat luas, maka dakwah Islam pada saat itu mengalami kebuntuan ya. Disitulah para pendakwah itu hanya terbatas pada wilayah-wilayah selatan di Papua ya, seperti Fakfak ya, Bintuni ya, kemudian kawasan pulau-pulau di bagian barat yaitu Kepulauan Raja Ampat ya. Nah, disitulah awal pertama kali Islam datang ke Papua, sebelum ya agama-agama lain datang. Nah, sedangkan agama Nasrani, agama Kristen masuk ke Papua itu pada tahun 1855 ya, abad ke-19. Berarti kan dulu Islam. Lebih ya, awal Islam. Awal dakwah Islam di Papua memang sangat berat. Berbeda dengan Nasrani ya. Mereka ditopang oleh misionaris dari Eropa gitu ya, datang ke Papua dengan fasilitas ya, pesawat terbang dan sebagainya. Tetapi setelah ya akhir-akhir ini ya, pada abad ke-20 ini saya kira Islam sangat pesat berkembang di Papua ini ya. Jadi kalau di Papua Barat ya, terutama ya keberadaan Muhammadiyah itu sendiri kan sudah lama juga ya. Pertama ya, kalau di Papua ini sebelum kita terpisah dengan Papua atau Irian Jaya dulu ya, bahwa kita ketahui pertama kali Muhammadiyah masuk di Papua itu ya sekitar tahun 1926 ya. Tahun 1926 yang dibawa oleh Tengku Bujang ya, dari Aceh. Dia adalah tokoh ya, pahlawan yang dibuang oleh Belanda ke Merauke pada saat itu. Ya, beliaulah yang berdakwah di Merauke pertama kali, yang membawa tata cara ya beribadah menurut Muhammadiyah. Misalnya sholat Idul Fitri, Idul Adha itu dilakukan pertama kali di lapangan. Ya, itu kan tanda-tanda bahwa ya ciri-ciri Muhammadiyah dalam melakukan dakwah. Kemudian mendirikan madrasah ya pertama kali di Merauke itu. Nah, jadi
kita ketahui bahwa Muhammadiyah itu sejak tahun 1926 ya, kemudian ada periode yang kedua yaitu periode 1940 di mana ya seorang raja di Pakpak namanya Raja Rumbati ke-16 Haji Ibrahim Bau itu adalah pimpinan ya Muhammadiyah waktu itu yang membawa Muhammadiyah dari Jogja ya, kemudian dikembangkan di Papua pada saat itu di Jayapura, kemudian dibawa ke Fakfak, kemudian ke Sorong, ke Manokwari, ke seluruh ya Irian Jaya pada saat itu, Irian Barat pada saat itu. Kita ketahui bahwa Haji Ibrahim Bau ini adalah seorang raja ya yang memperjuangkan ya integrasi Papua kepada Indonesia pada saat itu. Beliaulah ya bersama Presiden Soekarno ya melakukan pendekatan, melakukan kampanye ya dakwah ya dengan cara-cara Muhammadiyah, kemudian menyatukan ya rakyat Papua dengan Indonesia pada saat itu. Jadi banyak tokoh-tokoh Muhammadiyah yang cukup berperan untuk mengembangkan Islam, mengembangkan Muhammadiyah dan mengembangkan persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia di Irian Jaya pada saat itu. Dan sekarang di Papua Barat ya peran ya serta daripada Muhammadiyah itu sangat-sangat strategis ya untuk pengembangan sumber daya manusia. Kita ketahui bahwa di Papua Barat saja kita sudah memiliki 3 perguruan tinggi Muhammadiyah. Ya. Pertama ada Universitas Muhammadiyah Sorong. Baik. Ya, sudah berdiri lama. Kemudian ada Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong. Ya, kemudian ada STKIP Muhammadiyah Sorong di Manokwari. Itu jumlah mahasiswanya adalah sekitar 10.000. Wow. Ya. Dan perlu kita ketahui bahwa ya mahasiswa yang kuliah di perguruan tinggi Muhammadiyah itu adalah mayoritas adalah agama Nasrani dan orang asli Papua. Ya sekitar antara 60 sampai 80% ya dimasuki diikuti juga oleh yang beragama bukan Muslim begitu ya. Orang-orang Papua ya. Baik. Artinya ini sangat luar biasa sekali. Kemudian Muhammadiyah khususnya di wilayah Papua Barat juga bisa terus menjadi satu wadah begitu dalam lembaga pendidikannya untuk terus berdakwah tentang bagaimana Islam atau Islam dan kemuhammadiyahan begitu ya. Nah, Pak Mulyadi nanti kita akan berbincang lagi tentunya hambatan apa dan sudah cukup efektifkah cara yang terus dilakukan oleh rekan-rekan Muhammadiyah di wilayah Papua Barat untuk terus mensyiarkan Islam dan bagaimana kemudian dengan wilayah lainnya. Kita akan bahas tetap bersama kami di Podcast TV Show.